Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi li'amar wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bit taqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd. Sakum para rawuh, para pilengga sesepuh ini sepuh dalah ingkang kasepuhaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi li'amar wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bit taqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kali amal pahalanya bisa berlipat ganda bahkan sampai yaumil qiyamah. Mula ngaji bagian dari itu mudah-mudahan kula panjenengan saged meraihnya. Allahumma amin. Salawat salam kita satu tunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap ngaos nggih? Nggih, ngaos niku kedah disiapaken al-istidad li thalabil ilmi, persiapan untuk ngasuh kawruh. Bahwa ngaji itu tidak sekedar agar akalnya cerdas atau akalnya pintar, tapi setelah ngerti hendaklah dipahami, setelah paham hendaklah dipraktekkan. Insya Allah kalau sudah paham dan mempraktekkan, prakteknya pun jadi benar. Nek wis ngaji ngerti tapi urung gelem nglakoni iku jenenge ora saged ngajar kok. Ngejar kene kan iso ngajar ra iso nglakoni, iki gek ngerti tok ora. Artinya ngajinya sudah ada hasil di pengetahuan tapi tidak sampai ke amalan. Nah, hendaklah pengetahuan kita dengan hasil ngaji menjadi paham jadi diri, kemudian menghasilkan perilaku yang atau pribadi yang terpuji. Kemudian apa, dengan Allah pun sangat-sangat dekat hubungannya. Sehingga harus kita buka hati kita. Apapun yang kita dapat dalam pengajian, kalau nggak sesuai dengan perbuatan, berarti kitalah yang harus evaluasi diri selama materi
materinya sesuai dengan Quran dan Sunnah, siap berubah selama itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pilengga jamaah ingkang kula dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, derek nepangaken kula Muhammad Rifan, lahir di Lamongan. Lamongan itu Jawa Timur. Make pencatatan itu tidak nesu nih makanya. Oke. Solih. Kegiatan alhamdulillah nggih ngajar, nggih ceramah. Alhamdulillah terbaru punya profesi pengacara. Pengangguran banyak acara. Niku riye ternyata tercapai benar-benar jadi advokat. Advokat anyaran. Nggih. Para bilangga kang pun lagi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saged sareng-sareng wonten lembaga menika mugi-mugi dados amal jariah kula panjenengan Allahumma amin. Nalikane kula ditangeti Ustaz Fakih, kinten-kinten materine napa? Lah kula sing diundang kok kan paringi materi niku jane nggih bingung. Sing duwe gawe lah mriki. Kudune sing gadah karep mriki. Nah, diserahke kula terus napa nggih. Nah, kula niki aslinipun mangke namung ular-ular materi yang mungkin sangat baru kagem kita sedaya. Mencoba bahwa PR umat Islam saat ini yang paling utama adalah menjalin persatuan yang hingga hari ini sangat sulit itu tercapai secara keseluruhan, kecuali nanti apabila Imam Mahdi sudah datang. Imam Mahdi sudah disinyalir sekarang antara umur 38. Di umur 40 akan diangkat di baiat menjadi pemimpin dunia dan menyatukan seluruh umat Islam secara dunia, kemudian perang melawan Yahudi dan menang sehingga Islam jaya kedua atau terakhir kalinya. Dulu zaman Nabi jaya, diteruskan para khalifah, kemudian hancur di saat Turki Utsmani. Turki Utsmani hancur pada 1924. Nah, 100 tahun ke depan dari 1924 akan terjadi perkebangkitan Islam, bahkan pemimpin Islam dunia. Nah, itu rencang-rencang penggerak akhir zaman. Peduli dengan peristiwa akhir zaman itu mensinyalir berbagai macam riwayat. Setiap 100 tahun umat Islam akan bangkit setelah kehancurannya. Maka kalau hancurnya diyakini 1924, maka 2024 maka itu adalah tahun-tahun yang sangat-sangat dinanti-nanti akan terjadinya kebangkitan Islam, bahkan Islam akan menguasai dunia, bahkan seluruh umat Islam secara dunia itu setelah dipimpin Imam Mahdi tidak ada yang tidak kaya. Itu nanti. Jadi tak kala nanti Imam Mahdi mampu menyatukan umat Islam dunia, menguasai seluruh Nusantara, bukan Nusantara, seluruh lapisan dunia, Islam semuanya, maka di saat itulah kaya raya. Umat Islam kaya raya, bahkan satu mau membayar zakat, nggak ada yang bisa menerima karena sudah kaya semua.
Boten namung kaya Pak Rohmadi, boten. Tapi kaya semuanya sampai nggak ada yang berat menerima zakat karena sudah kaya. Kira-kira nek ngoten itu panjenengan kepengen boten? Berarti harus hidup sampai beberapa tahun lagi. Kepengen? Ya berarti nyuwun kali Gusti Allah didawake wis wani. Allahumma amin. Nek menangi konten niku masyaallah indahnya luar biasa. Tapi nyuwun pangapunten, proses itu akan mengalami proses yang sangat berat. Maka hari-hari ini sampai nanti kebangkitan Imam Mahdi itu akan mengalami fitnah yang sangat besar. Karena apa? Musuh Islam tidak akan tinggal diam. Musuh Islam sampai hari ini pun sudah melakukan berbagai macam cara agar Imam Mahdi tidak bisa keluar atau tidak bisa muncul. Kemudian umat Islam yang akan sadar kepada Islamnya itu dirongrong agar tidak berkembang. Maka setiap ada perkembangan Islam dimanapun akan selalu diganggu. Apapun organisasinya, yang penting Islam tidak bersatu. Maka kalau ada Islam ingin diadu, itu adalah kesempatan mereka agar tidak bersatu. Hingga hari ini, maka menyatukan umat Islam masih sangat berat. Apalagi zaman pemilu sangat rentan untuk diadu. Lah kula panjenengan wis ngaji kudune ora. Halo. Mireng boten sing wingi. Oke. Nek wis ngaji kudune ora gampang diadu. Karena nganti gelem diadu janjane sing untuk sinten. Belum tentu sing adu pun janjane sebenarnya tidak terlalu. Dia juga rugi sebenarnya, cuma dia pragmatis berpikirnya. Hanya dapat sekian rupiah misalnya, tapi hakikatnya hubungan masyarakat dia sendiri pasti juga akan terpengaruh. Maka penyadaran ini harus kita lakukan di mana-mana. Hakikatnya adalah kunci persatuan umat Islam niscaya harus kita bangun. Apapun organisasinya, apapun pemahamannya, selama di bawah Quran dan Sunnah. Kalau teman-teman ada mengatakan aswaja itu semuanya sebenarnya selama dia di bawah naungan Quran dan Sunnah semuanya termasuk aswaja. Aswaja versi boten. Yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah niku sinten? Ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Nabi mengatakan aswajaannya Ahlussunnah wal Jamaah adalah saya dan sahabat saya yang jadi panutan, yang jadi patokan. Artinya Quran dan Sunnah semua termasuk aswaja, tidak hanya salah satu golongan atau salah satu lembaga. Entah kalau kita menamakan diri kita Muhammadiyah, sebenarnya semuanya bisa Muhammadiyah kok. Karena arti dari Muhammadiyah itu pengikutnya Muhammad. Apa kemudian organisasi itu dari melune itu Muhammad? Melu sapa terus? Oh, melune Syafi'i. Apa Syafi'i orang melu Nabi Muhammad? Lah ini persatuan pemahaman ini harus clear supaya napa hakikatnya kita bersaudara. Kemudian ada perbedaan cara ibadah, hakikatnya itu hanya pernik-pernik saja yang menghiasi apa dinamika kehidupan cara taat kepada Allah. Jangan dipermasalahkan gara-gara beda rakaatnya. Wong salate padha ngadepe padha, bacaannya juga banyak yang sama. Jangan diperdebatkan, jangan dibuat kemudian permusuhan.
Karena hakikat harus dipahami, berbeda itu yang harus kita yang kita pahami adalah esensi. Mbak, esensi ini apa enggak? Masih Mbak bakal paham ya? Esensi itu maksudnya pokok yang terpenting. Misalnya kalau kita sholat, esensi dari sholat, pokok terpenting dari sholat apa? Khusyuk. Bukan karena rakaatnya banyak kemudian paling bagus, bukan. Walaupun rakaatnya 100 tapi sholatnya khusyuk. 23 6 menit selesai. Kira-kira semenit orang dapat berapa rakaat? Maka esensi dari sholatnya jadi nggak tercapai karena hanya kejar target. Ya termasuk misalnya 11 tapi cepat kayak gitu sama. Sehingga tahu esensinya. Kenapa ada perubahan dari zaman Nabi 11 kemudian zaman Umar menjadi 23? Bahkan sebenarnya nggak hanya 23, ada sahabat atau tabiin saat itu yang sholatnya 43 rakaat. Yang ini nggak pernah disebutkan. Bahkan ada yang sampai 63 rakaat yang nggak pernah disebutkan. Kenapa cuma 23 saja? Artinya kalau fair semuanya karena kita ingin tahu hakikat esensi, maka itu yang harus kita pegang. Esensinya adalah di zaman Nabi sholat 11 rakaat itu waktunya sudah nggak cukup kalau nambah. Riwayat yang ikut sholat di belakang Nabi pas Ramadan kepingin sholatnya khusyuk, enak di belakang Nabi ya, contohnya kan orang yang di hati beliau ditancapkan Quran, bacanya fasih luar biasa. Sekali rakaat pertama Bapak Ibu sholat di belakang Nabi 5 juz. Jadi sahabat yang menceritakan saat itu kepingin sholat di belakang Nabi, ingin merasakan indahnya. Sebagaimana Aisyah menyampaikan, jangan tanya khusyuknya, jangan tanya baiknya sholatnya, jangan tanya panjangnya rakaatnya dan bacaan-bacaannya. Cerita sahabat yang ini, dia kepingin makmum bersama Nabi apa? Pertama kali enak banget takdirnya Nabi membaca surat Al-Baqarah. Tatkala 100 ayat pikirannya dan ruku. Ternyata 100 ayat masih lanjut. Jadi pikirannya kayak pulau panjenengan. Sekelas sahabat. Tatkala ayat ke-200 pikirannya dan ruku lanjut sampai selesai. Al-Baqarah selesai, karepe yang ndang ruku jebule lanjut surat berikutnya. Surat berikutnya sampai selesai ndang ruku sampai surat apa? Sampai surat An-Nisa baru selesai, baru ruku. Jadi jumlahnya sekitar 5 juz 1 kali rakaat. Kira-kira nek sak rakaate 5 juz butuh pirang jam? Ya, nggak cukup. Jadi semalam itu nggak cukup sampai 11 rakaat, lebih dari itu nggak cukup. Lah di zaman Umar bin Khattab tatkala jadi khalifah, orang-orang semakin cepat, semakin pendek-pendek, nggak sampai 5 juz, nggak sampai 4 juz, hampir separuh. Misalnya hampir separuh saja kan 2 juz setengah. Kira-kira saat rakaat 2 juz setengah harus kira-kira butuh berapa jam? Butuh berapa menit selesai? Maka itulah istihadnya Umar bin Khattab, kemudian agar durasinya sama selesainya. Misalnya butuh 5 jam selesai dalam sholat malam itu, maka agar sama-sama 5 jam ditambahlah rakaatnya lebih pendek, surat yang dibaca, ayat yang dibaca lebih sedikit,
tapi selesainya sama-sama 5 jam. Itu bahasa esensinya. Kualitas sholatnya, bukan di jumlahnya. Maka jangan sampai mengatakan yang paling baik yang semakin banyak. Belum tentu. Sholatnya kayak ekspres, jiklat turun bahasa Siba yang total sampai 23 rakaat 6 menit selesai. Oh, Jawa Timur. Bisa Jawa Tengah cuma orang viral wae orang di. Nah, sehingga esensi yang harus dipegang, bukan di kuantitas. Artinya tahu asal usulnya. Nah, di zaman Umar bin Khattab ada yang 23, ada juga yang sampai 43 rakaat. Karena apa? Kalau gelem suwi-suwi rakaate sodok di seperti itu saja sudah panjang menurut kita. Di sini malah dipendahin lagi. Nol Allahu Akbar, alif lam mim Allahu Akbar rampung. Maka kita harus tahu esensinya. Maka kalau tahu esensinya, beda rakaat silakan, tidak masalah jumlah terserah. Artinya esensi sholat itu dikhusyuk, kita menghadap Allah, namanya aja sholat. Itu esensinya. Mula-mula panjenengan harus memahami itu bukan karena apa? Bukan karena jumlah yang lebih baik di hadapan Allah, tapi kualitas. Para pendengar kanggo melatih dening Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengenal 4 imam madzhab. Empat madzhab ini hakikatnya yang menjadi rujukan semua ulama hingga saat ini. Termasuk semua organisasi Islam, apapun nama organisasinya, rujukannya 4 imam madzhab. Yang paling tua dari 4 imam madzhab itu Abu Hanifah. Terkenalnya Abu Hanifah, tapi asli namanya bukan Abu Hanifah. Abu Hanifah bapaknya Hanifah. Abu itu bapak, Hanifah nama seseorang, bapaknya Hanifah. Tapi nama aslinya namanya Nu'man bin Sabit. Lahir pada 80 Hijriah. 80 Hijriah itu berarti setelah Nabi meninggal berapa tahun? Nggih, leres. Enggak kesuwen. Abu Hanifah ini namanya Nu'man bin Sabit, punya anak Hanifah, maka terkenalnya disebut Abu Hanifah karena orang Arab itu, orang Arab lebih banyak dipanggilnya itu anaknya. Jadi nama anaknya kalau manggil kayak Nabi Muhammad sering disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim karena anaknya namanya Qasim. Jadi banyak disebut itu bukan nama aslinya orang Arab. Nah, termasuk Nu'man ini anaknya Sabit, tapi punya anak namanya Hanifah. Disebutlah dia Abu Hanifah. Bapaknya Hanifah. Nah, terkenallah beliau sebutannya Abu Hanifah, tapi bukan nama. Yang sebenarnya bukan nama aslinya. Para pendengar, nah Abu Hanifah ini dengan keilmuan beliau juga sama dalam hal mendakwakan Islam. Cuma berbeda tatkala beliau beristihad untuk menghasilkan hukum. Jadi ngeten, para ulama itu di zaman dulu itu belum didapati banyak hasil-hasil istihad. Maka beliau ini mengawali istihad. Istihad niku napa? Istihad itu artinya upaya
mengerahkan segala upaya kemampuannya berdasarkan dalil-dalil yang didapati untuk menghasilkan sebuah hukum. Hukum haram, halal, wajib, sunnah, makruh itu didasari hasil ijtihad dulu. Dulu belum ada secara jelas kayak gitu. Maka sekarang sudah ada hasil fatwa, itu sangat luar biasa. Kalau hasil permelu toh, orang permelu pikir itu hukumnya apa? Wah, sekali kepenasan ini pun wonten. Tinggal hukum itu kemudian produknya siapa. Misalnya kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih, di NU ada Bahsul Masail, di lembaga-lembaga lain juga ada. Mereka ada dewan fatwa, misalnya di MUI ada DSN. Apa kemudian itu semuanya mereka menghasilkan fatwa didasari asalnya melakukan ijtihad. Yang ijtihad ini terkait dengan fikih itu sangat luar biasa beragamnya, sehingga fikih dulu dengan fikih sekarang bisa berubah. Maka sekarang ada namanya fikih kontemporer. Halo? Napa niku kontemporer? Bukan lemper nih. Artinya fikih kekinian. Yang dulu zaman Nabi nggak ada, sahabat nggak ada, bahkan para ulama saat itu juga belum ada. Maka hari ini ada, harus ada kejelasan hukumnya. Yang terbaru Muhammadiyah mengeluarkan hasil tarjihnya apa? Rokok haram. Halo. Itu terbaru. Rokok haram menurut majelis tarjih Muhammadiyah. Tapi apakah kemudian semua orang Muhammadiyah mau melakukannya? Berarti rokok? Nah, jadi kasih moca loh. Enggak, teman-teman saya sesama alumni pondok yang saat itu, ya yang saat ini mereka menjadi pengasuh-pengasuh pondok pesantren di bawah lembaga Muhammadiyah, ngeyel loh. Ketemu saya itu dalil loh. Iya, majelis tarjih haram, nanti saya hasil ijtihad saya enggak haram. Oh, no. Iya, karena teman-teman saya jadi pengasuh pondok pesantren Muhammadiyah banyak banget. Di Madura ada, di Jember ada, banyak banget. Nah, mereka yang ahlu hisab itu mengeluarkan fatwa sendiri dengan bantahan. Ya udah, akhirnya ketemu ya bantah-bantahan, sudah diharamkan tetap bantah. Ya. Jadi kalau jenengan kok masih ada yang juga ada temennya. Gitu. Nah, artosipun sedaya terkait dengan hasil ijtihad akhirnya apa? Itu pilihan. Sehingga secara koridor etika berbeda pendapat atau hasil ijtihad itu nggak boleh dipaksakan. Nggak boleh dipaksakan. Kenapa? Karena hakikatnya hasil ijtihad itu kita mengacu kepada 4 iman mazhab yang akan kita sampaikan itu hampir 4-4-nya selalu beda. Walaupun satu masalah seringnya beda. Nah, Abu Hanifah ini pernah ketemu sama leteng yang kedua. Imam mazhab yang kedua adalah Malik, Imam Malik. Imam Malik ini lahir pada tahun 93. Pernah ketemu dengan Abu Hanifah, bahkan pernah berguru. Tetapi walaupun Abu Hanifah ini gurunya, Imam Malik sering sekali hasil fatwanya berbeda dengan gurunya. Dan itu biasa. Biasa sekali. Karena apa? Perbedaan masalah fikih itu sudah terjadi sejak zaman Nabi. Para sahabat itu pernah berbeda. Satu saat Umar bin Khattab beda dengan ijtihadnya dengan Abu Bakar. Umar bin Khattab punya pemahaman sholat malam itu harus setelah tidur. Karena Umar bin Khattab orang yang tegas dan basi, bisa dikatakan pasti bisa bangun di malam hari. Wah, itu. Sehingga selalu sholat malamnya setelah tidur. Nah, Abu Bakar orangnya lembut,
kalem gitu ya. Nah, sering khawatir kalau nanti tidur kebablasan, kayak kalau awalnya dewe lah. Nah, Abu Bakar sering sholat malamnya witir duluan sebelum tidur. Jadi beliau sebelum tidur itu witir duluan, sering banget. Disalahke sama Umar bin Khattab. Salah, rawleh. Itu zaman Nabi sudah gitu, sahabat kok ya gontok-gontokan, ya gojlok-gojlokan biasa. Nek kaya awake dhewe nek kula ten organisasi remaja niku nek rapat malah kadang sawat-sawatan kursi kok. Jadi apa kok nek rapat beda pendapat tapi nengko setelah rapat bakor meneh ngoten. Ada gojlok-gojlokan itu sesama sahabat sudah terjadi sejak zaman Nabi ada. Nah, tatkala Abu Bakar tetap kekeh boleh, pada hakikatnya boleh, setidaknya beliau boleh sholat malam itu dengan witir duluan kemudian tidur, dan tatkala bisa bangun baru sholat tahajud boleh. Umar bin Khattab enggak. Akhirnya nggak ketemu itu, nggak ketemu. Mengadulah kepada Nabi, dua-duanya menghadap. Oleh Nabi dikatakan Umar benar, Abu Bakar bener, nanti sing salah, rawon. Sing salah malah sing ora salat. Nek sing ora salat ya ora salah. Kan padahal ini kuncinya. Terjadi lagi di zaman Nabi. Ada 3 orang sahabat melakukan perjalanan agak jauh. Satu ini kecelakaan, tertimpa batu, kemudian kepalanya cukup parah sakitnya. Karena perjalanan jauh, akhirnya harus bermalam. Nah, di bermalamnya ini kok dilala ya? Oke. Sing lagi sakit luka kepalanya, pas turun iku tangi-tangi, telas. Halo, dong boten. Mimpi basah. Tatkala mimpi basah mau sholat subuh kan tanya sama 2 temannya, ini saya harus mandi besar, apa boleh tayamum? Pendapat pertama dari 2 temannya, kamu boleh tayamum karena dalam kondisi darurat, sakit darurat, bahkan dalam kondisi musafir. Yang satunya enggak, kamu masih sehat, harus mandi. Nah, karena kencang saya pendapat kedua, akhirnya malu saya kedua. Mandilah dia. Tatkala mandi sakitnya semakin parah, bahkan dud. Paham dud ya? Bahasa London. Meninggal. Akhirnya ya udah makamkan di situ, kemudian sampailah ke Madinah. Hal itu kemudian diadukan kepada Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Ke yang menyuruh mandi, kamu telah membunuh saudaramu. Esensinya nggak dipegang. Islam itu hakikatnya mudah, bukan sulit. Dan memang untuk berfatwa atau beristihad itu butuh keilmuan. Ojo ngeyel. Nek ngerti minimal ngomong terus terserah kamu aja rampung. Nah gitu. Apa yang terjadi? Walaupun Nabi tidak benar-benar mengisos dia, tapi hakikatnya itu adalah Nabi punya pesan. Kalaulah ada pilihan, Nabi itu selalu mengarahkan pilihan yang ringan, ambillah yang ringan. Jadi kalau adanya perbedaan, ambillah yang ringan. Bukan ambillah yang malah terberat, enggak. Yang ringan. Maka Nabi tak kalah berpesan kepada sahabat, entah itu Abdurrahman bin Auf yang disuruh berdakwah di lain tempat, kemudian sahabat yang lain ke Yaman,
Beliau mengatakan, kamu akan melakukan apa kepada orang-orang di Yaman? Beliau mengatakan, saya akan mengajarkan Quran dan Sunnah. Kemudian kalau nggak ada di Quran dan Sunnah, gimana cara untuk menyelesaikan masalah di masyarakat? Saya akan istihad, kata beliau. Saya akan istihad. Maka tatkala beliau mengatakan saya istihad, Rasulullah kemudian berpesan, apa? Yasir wala tu'asir. Mudahkan urusan masyarakat, jangan kau persulit. Basyir wala tunafir. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Neraka, neraka. Nah itu kondisi gitu. Jadi banyaklah diberi kabar gembira. Insya Allah kalau diberi kabar gembira itu terlega. Kemudian nanti mudah untuk diarahkan. Itu nilai dakwah. Nah, Imam Malik sering sekali walaupun gurunya Abu Hanifah sering sekali berbeda pendapat. Karena berbeda pendapat itu sudah dari dulu, apalagi masalah fikih. Kemudian imam mazhab yang ketiga adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu mana nama tempat, tapi terkenalnya Syafi'i. Jadi namanya aslinya ya Muhammad. Jadi artinya memang orang Arab itu kalau ngasih nama anak itu kosiji. Muhammad, Ahmad, Numan, ngoten. Lah terus di Indonesia wong telu dadi siji. Makanya orang Arab kalau mendata ada nama orang tiga jadi satu mesti ini Indonesia. Jodong itu kan sekolah-sekolah perguruan tinggi dan mereka itu kok wah mahasiswa kok namanya banyak Jawa banget itu. Nah itu mesti Indonesia. Di kreatif tentang orang Indonesia. Karena ingin cari keberkahan. Maka tidak hanya sekedar Muhammad, maka disebut kayak saya Muhammad Rifan. Jadi kepengen ada keberkahan. Orang Indonesia luar biasa. Sehingga keilmuan orang Indonesia diakui juga orang Arab. Gitu. Nah, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, beliau lahir 150 Hijriah. Pernah berguru kepada Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i memang terkenal kecerdasannya. Umur 9 tahun beliau sudah hafal Quran, sudah hafid, terkenal kecerdasannya. Bahkan tatkala berguru kepada Imam Malik, beliau mampu menghafalkan kitab Muwatta'nya Imam Malik yang tebalnya segini. Itu 9 malam hafal. Jadi ibaratnya Imam Syafi'i ini nek cara komputer itu kayak scanner. Sekali baca itu langsung bisa hafal. Itu kelebihan beliau. Nah sehingga beliau beristihad pun banyak sekali berbeda dengan gurunya Imam Malik, berbeda dengan Abu Hanifah. Yang sangat terkenal sampai saat ini yang berbeda tentang kunut subuh. Imam Malik berpendapat tidak ada kunut subuh. Imam Syafi'i berpendapat ada kunut subuh, namanya sunnah muakkad atau sunnah abad menurut beliau. Tapi dua-duanya tidak kokoh BGT. Paham BGT guys? Satu saat Imam Malik sakit, karena gurunya sakit, Imam Syafi'i tui. Zaman dulu sudah biasa kalau tilik itu sampai malam kemudian nginap, udah biasa. Nah, tatkala sholat subuh, karena Imam Malik kan sakit, disuruh ngimami Imam Syafi'i. Tatkala Imam Syafi'i jadi imam karena tahu bahwa di belakangnya itu Imam Malik dan murid-muridnya yang mesti kebiasaannya nggak kunut. Imam Syafi'i sholat subuh nggak kunut, dan nggak sujud sahwi, nggak sesahwi. Lah kemudian ditegurlah sama Imam Malik, loh, mbok kamu fatwanya atau pendapatnya harus ada
kunut subuh. Kenapa tadi nggak kunut? Kata Imam Syafi'i, saya menghormati yang punya madhab di sini. Itu. Artinya apa? Nah, satu saat Imam Malik melakukan satu perjalanan karena melewati muridnya Imam Syafi'i, maka bermalamlah di Imam Syafi'i. Jadi pondok-pondok dua pondok lah bahasa sekarang itu, punya lembaga pendidikan. Imam Syafi'i bermalam di situ, kemudian sampailah sholat subuh. Nah, Imam Syafi'i karena merasa punya guru yang lagi ada, ingin memanfaatkan mencari berkah. Tolong dong, Ustadz atau Pak Kiai yang mengimami kita semuanya di sini. Imam Malik kemudian jadi imam sholat subuh. Ternyata kunut. Lalu seandainya itu dibina-binakan, berarti Imam Malik ya ngelakoni bid'ah apa? Artinya apa? Ternyata Imam Malik pun mau kunut mengimami. Tak kalah ditanya oleh Imam Syafi'i, "Lho panjenengan kok kunut di sini?" "Saya menghormati yang punya madhab di sini." Artinya mereka begitu indahnya gitu menjaga ukhuwahnya. Bisa gantian bahkan. Nah, alhamdulillah saya di Lamongan itu, di desa saya sudah akur. Misalnya Ramadan, di tempat saya itu masjid jamnya satu, tapi kalau Ramadan sholatnya bareng. Cuma terbagi dua. Terbagi dua itu maksudnya apa? Yang pertama, sholat pertama yang 8 rakaat atau 9 rakaat. Imamnya dari kita, sholatlah sampai selesai. Tak kalah witir, yang 2-3 tidak ikut witir. Nah, mandek. Nah, yang dari kita semuanya mundur, gantilah imam yang dulu 23. Jadi tinggal melanjutkan. Yang 23 tinggal melanjutkan. Tapi konsep ini di sini angel. Angel. Bisa gantian kayak gitu luar biasa. Di sini angel banget. Oh, mana ya? Lah, aslinya apa? Kalau kita merunut dari ulama-ulama kita yang bahkan punya madhab sekalipun, tidak begitunya gitu mensikapi perbedaan. Bahkan yang mereka tahu esensi persatuan. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Namanya Ahmad. Bapaknya di sini Hambal. Hambali itu bapaknya. Tapi sebenarnya Hambalinya. Beliau lahir 164. Pernah berguru pada Imam Syafi'i. Artinya apa? Imam 4 itu guru, murid sampai Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal juga sama mensikapi kunut subuh. Tidak ada kunut subuh pada gurunya Imam Syafi'i. Punya pendapat kunut subuh ada. Nah, ini apa artinya? Bahwa Bapak Ibu semuanya, esensi yang harus kita pegang adalah punya toleransi, menjaga dan bisa tetap bersama walaupun berbeda cara pelaksanaan fikihnya. Harusnya begitu. Di masyarakat kita ini karena belum banyak teredukasi menurut kembali apa? Tersampaikan materi-materi seperti ini, sehingga apa? Tahunya hanya satu saat saya pernah ngimami di Kali Kesing. Saya sudah jaharkan basmalah saya ingin pemahaman mereka kan mesti kudu bismillah kudu kencang gitu. Nek orang Muhammadiyah mana mesti. Sudah saya jaharkan, cuma tatkala saya baca suratannya saya nggak jaharkan. Di belakang langsung Muhammadiyah. Masalah banget nih. Nah, satu saat kemudian saya diundang di komunitas di situ juga, langsung ditanyakan, "Pak, kenapa sih ada perbedaan basmalah dikala
Fatihah di sholat. Nah, saya jelaskan. Sebenarnya di ulama kita 4 imam madzhab itu terbagi 3 pendapat terkait basmalah. Yang mereka ini juga sangat toleransi. Nah, diantaranya apa? Diantaranya kalau Imam Syafi'i memang harus fisiri siran fijahri jaron. Basmalah atau Fatihah itu harus dibaca baik sholat jahr maupun sholat sir. Tapi imam yang lain tidak. Sing jenenge makmum manut imam. Sudah tidak harus baca sendiri. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah perbedaan guru karo murid. Kan nggak punya apa-apa, nggak ada masalah gitu. Nah, kita jelaskan terkait dengan basmalah. Basmalah itu ada 3 pendapat. Imam Malik sama sekali nggak baca basmalah. Karena menurut Imam Malik, basmalah itu berdiri sendiri, tidak termasuk surat Fatihah, tidak termasuk semua surat. Berdiri sendiri. Sehingga tatkala Fatihah menurut Imam Malik cuma 6 ayat. Menurut Imam Malik. Padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan basmalah termasuk Fatihah, sehingga Fatihah 7 ayat. Kemudian tatkala dibaca tatkala sholat, basmalah harus dibaca walaupun jadi makmum. Maka biasanya dibaca tatkala imam membaca suratan. Imam Malik tidak. Karena apa? Makmum sudah diwakili, imam nggak baca. Kemudian pendapat yang kedua, yang ketiga, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i jelas harus dibaca. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat basmalah itu tidak termasuk surat-surat yang lainnya, tetapi termasuk Fatihah, sehingga tetap harus dibaca, tapi sir. Di sir, kalau dia jadi imam jahr dibaca tapi sir. Karena dari riwayat Nabi membacanya juga kadang sir, kadang jahr. Jadi Nabi itu karena sahabat yang lain pasti ikut di belakang Nabi, kerumun Nabi basmalah jahr, meriwayatkan jahr. Tapi di satu saat sahabat yang lain ikut di belakang Nabi, Nabi pelan. Jadi 2 riwayat, yang dua-duanya dilakukan Nabi. Nah, ini kalau nggak paham kan kemudian seakan-akan berarti Nabi kur jahr toh basmalah sing nggak dibaca keras, nggak ikut Nabi. Nah, kan nggak salah, jadi salah informasi itu. Langatan. Nah, ini menjadi pemahaman kita bahwa Nabi itu dua-duanya melakukan kadang jahr, kadang sir. Tetapi kemudian ulama madzhab itu terbagi pendapatnya. Imam Malik sama sekali nggak baca basmalah, Imam Syafi'i harus baca, Imam Abu Hanifah baca pelan. Jadi kan harus paham nih masyarakat nih. Ini nanti itu kemudian didapati di situ nggak pernah ada yang beda, kemudian ternyata jadi tamu pejabat misalnya pengganti imam kan kadang-kadang konten itu, apalagi zaman kampanye. Kadang-kadang dia kemudian di situ jadi tamu, terus jadi imam. Ngerti-ngerti di situ biasanya jahr, dia pelan basmalah. Jadi langsung gue Muhammadiyah. Gitu. Padahal kalau kita runtut dari 4 mazhab, mereka sebelum ada organisasi pun sudah biasa berbeda. Kadang itu kata kekirangan pun yang belum bisa menentukan sami sudah jam 7 lebih. Ini bahas kata ini 2 jam aja nggak selesai. Oke. Insya Allah kalau panjenengan semakin paham agama, semakin besar bisa toleransinya. Makatan, buat pangapunten, kata kekirangan pun bila kita wajah kita sudah mungkin belum makolam memasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastu dados amal